kita yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini kita membuka di dalam Efesus pasal 2 dan kita membaca ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh gereja kita selama 1 bulan ini, yaitu kita belajar tentang teknologi dan orang percaya masa kini. Dan hari ini kita belajar tentang Alkitab teknologi atau Alkitab buku bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Gembala pada minggu lalu, dan hari ini kita akan belajar bagian yang kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang teknologi ya. Hal ini bukanlah sesuatu yang asing buat kita, dan itu sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu teknologia. Techno yang artinya keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Artinya kalau digabungkan adalah keahlian pengetahuan. Itu secara etimologi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum pengertian teknologi mengandung arti yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara sederhana, teknologi adalah ciptaan manusia yang dipergunakan untuk membantu manusia bekerja ya. Itu secara sederhana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pentingkah gereja membahas tentang teknologi ya? Menurut saya gereja modern ya, gereja kita sekarang sangat penting untuk membahas tentang teknologi. Kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Yang pertama, teknologi adalah kebutuhan jemaat sehari-hari ya. Semua yang kita pakai mulai dari baju, jas, sepatu, kacamata, dan segala macam yang kita pakai di gereja ini adalah teknologi ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa gereja harus mengajarkan tentang teknologi? Yang pertama, karena gereja sebagai tempat untuk mengajar, membimbing jemaat dalam hal rohani supaya tidak dikuasai teknologi melainkan menguasai teknologi ya. Penting gereja mengajarkan tentang teknologi karena gereja adalah pembimbing rohani bagi umatnya. Supaya apa? Supaya kita jemaat Tuhan tidak dikuasai oleh teknologi, melainkan kitalah yang menguasai teknologi. Karena akhir-akhir ini banyak dari jemaat Tuhan yang dikuasai oleh teknologi ya, sehingga datang ke gereja tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, melainkan terkadang ya, di antara oknum-oknum ya, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, melainkan fokus kepada smartphone-nya atau hal-hal yang lain, membuat tidak berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa gereja penting mengajarkan tentang teknologi? Supaya jemaat Tuhan bisa menggunakan teknologi untuk melayani Tuhan ya. Jadi teknologi kita pakai untuk melayani Tuhan, seperti alat musik ya, speaker, multimedia, infocus yang kita pakai untuk kita membaca Alkitab juga sebagai pelengkap Alkitab. Dan yang ketiga, teknologi digunakan untuk memberitakan Injil ya. Jadi gereja harus mengajarkan bahwa teknologi dipakai untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak khotbah di YouTube, di Instagram, di TikTok, bahkan banyak orang percaya melalui khotbah-khotbah itu, orang diberkati melalui khotbah-khotbah itu adalah berkat kemajuan teknologi. Kemudian teknologi bisa dipakai juga untuk mempromosikan gereja ya. Kita tahu gereja kita ada Instagram, ada YouTube,
ada TikTok yang terbaru, bahkan kita ada Facebook. Itu adalah sarana untuk mempromosikan gereja kita. Dan yang terakhir, teknologi diajarkan untuk memperlengkapi diri dalam hal rohani, ya. Dari teknologi kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani yang terbaru. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita harus suka mendengarkan lagu-lagu rohani, jangan dengarkan lagu-lagu yang lain. Utamakanlah lagu rohani, sehingga ketika WL atau orang-orang yang melayani di depan ini, mereka membawa lagu-lagu baru, kita tidak hanya diam saja, tetapi kita juga ikut memuji Tuhan. Itulah gunanya teknologi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita belajar tentang Alkitab teknologi, atau yang sederhananya kita kenal dengan Alkitab yang ada di dalam HP ini, atau e-kitab, elektronik kitab, atau Alkitab buku, Alkitab fisik yang kita pakai sejak dahulu kala. Minggu lalu Pak Gembala sudah menjelaskan apa itu Alkitab teknologi dan Alkitab buku, ya. Tentunya kita sudah mengetahuinya. Secara sejarah, buku Alkitab kertaslah yang pertama ada. Namun Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, Alkitab berkembang, ya, dari Alkitab kertas berkembang dengan adanya teknologi-teknologi, adanya komputer, dan yang sekarang yang kita pakai sekarang adanya handphone, masuklah Alkitab berkembang melalui handphone yang sekarang kita gunakan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada kata-kata yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata-katanya seperti ini: dunia dalam genggaman, ya. Artinya semuanya ada di dalam handphone, ya. Kita bisa mengakses apa saja, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa mencari apa saja melalui handphone atau smartphone, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya baru mengenal yang namanya smartphone ketika saya kuliah. Saya dulu hanya mengenal handphone, ya. Waktu saya SMA saya cuma pakai HP Nokia 1200 yang layarnya itu hanya satu warna, ya. Mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah menggunakannya. Dan di dalam handphone itu tidak ada aplikasi Alkitab, ya. Namun sering juga orang-orang mengirim tentang teks-teks Alkitab ketika pada masa itu. Dan seiring berjalannya waktu, 2010 ke atas sampai sekarang, Alkitab mulai memperluas dirinya, masuklah aplikasi-aplikasi Alkitab. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pak Gembala minggu lalu menjelaskan kepada kita apa yang disarankan untuk kita pakai ketika kita beribadah, ya. Mungkin ada yang tidak ibadah minggu lalu, saya akan mengulanginya, ataupun yang sudah ibadah minggu lalu saya akan mengulanginya. Yang disarankan untuk kita pakai yang pertama-tama adalah Alkitab buku, ya, buku Alkitab atau Alkitab fisik ini. Itu yang pertama disarankan, dengan alasan Alkitab fisik atau Alkitab buku ini bisa membuat kita lebih fokus ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau Alkitab digital atau Alkitab HP, tidak dipungkiri ketika kita membuka Alkitab dan kita tidak mematikan notifikasinya, kita tidak membuat HP kita menjadi mode pesawat, itu bisa mengalihkan perhatian kita. Yang harusnya kita fokus kepada Alkitab, ada notifikasi WA grup atau WA dari kawan atau sahabat atau rekan, sehingga tidak sengaja mungkin kita mengkliknya, sehingga kita hilang fokus dari firman Tuhan yang seharusnya. Itulah alasan mengapa disarankan untuk menggunakan Alkitab buku. Kemudian yang kedua, pilihan kedua adalah Alkitab smartphone atau Alkitab digital. Kenapa Alkitab digital? Yang pertama, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin sudah sulit untuk membaca Alkitab buku oleh karena gangguan kesehatan mata, kita bisa menggunakan Alkitab smartphone karena dia bisa di zoom, kan, bisa diperbesar. Kalau Alkitab buku kan kita tidak mungkin membacanya seperti ini, ya. Itu bukan membuatnya semakin jelas, melainkan semakin buram. Itulah pilihan kedua mengapa menggunakan smartphone. Dan smartphone juga kita bawa kemana-mana kalau kita pergi. Kalau kita membawa Alkitab buku,
Kalau kita pergi kemana-mana mungkin makan tempat. Nah, itulah mengapa menggunakan smartphone. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Gembala minggu lalu yang saya garis bawahi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi di bagian yang kedua ini. Kita akan belajar Alkitab teknologi atau Alkitab buku. Dari ayat yang kita baca tadi, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, kita buatan Allah, kita dari Allah, kita berasal dari Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ditekankan lagi, setelah kita buatan Allah, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya adalah kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama, Alkitab teknologi atau Alkitab buku. Jelas ya Bapak Ibu, kita di gereja ini mengutamakan Alkitab buku dan Alkitab teknologi sebagai pilihan yang kedua dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita tidak melarang ya, kita tidak melarang menggunakan Alkitab teknologi, gunakanlah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang pertama yang kita pelajari minggu ini, Alkitab teknologi atau Alkitab buku diciptakan untuk memuliakan Allah ya. Baik itu Alkitab teknologi atau Alkitab buku, itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi di dalam ayat yang ke-10, bahwa semua yang diciptakan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai ciptaan, kita harus tunduk kepada pencipta, dan ada maksud kenapa kita diciptakan. Dari ayat yang kita baca mengatakan bahwa kita ini buatan Allah. Ini adalah identitas kita, dari mana kita berasal. Penting untuk kita sadar dari mana kita berasal sebagai dasar dan acuan untuk kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penting untuk kita mengetahui dari mana kita berasal sebagai dasar acuan untuk kita menjalani hidup ini. Karena banyak orang yang tidak sadar, bahkan orang Kristen tidak sadar bahwa dia ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dia sadar, dia tahu bahwa dia ciptaan Allah, namun dia tidak sadar, sehingga membuat dia tidak taat kepada Tuhan, membuat dia hanya tahu Tuhan tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai ciptaan kita harus tunduk kepada Dia yang sebagai pencipta kita. Kalau kita sadar kita berasal dari Allah, maka apapun yang kita lakukan mengarah kepada Dia. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-26, kita bisa membacanya secara bersama-sama. Galatia 3 ayat yang ke-26, saya akan membacakannya buat kita. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itulah identitas kita, bahwa kita adalah anak Allah karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengambil keputusan dan kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat jelas dikatakan di dalam Roma pasal 14 dan ayat yang ke-17 bahwa kita ini adalah anak Allah, dan ketika kita menjadi anak Allah, kita pun menjadi ahli waris. Nah, kalau kita anak Allah, artinya setiap kehidupan kita harus mencerminkan Allah, termasuk saat kita beribadah
kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah alasan mengapa kita harus lebih dominan menggunakan Alkitab buku. Supaya apa? Supaya ketika kita beribadah, kita berfokus kepada Allah. Supaya kita beribadah, kita sadar, oh saya ini anak Allah. Ketika saya menghadap Bapa saya yang ada di sorga, saya harus fokus kepadanya. Saya tidak mau membiarkan hal-hal duniawi yang dibuat oleh manusia membuat saya teralihkan fokus ketika saya beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebenarnya tidak salah menggunakan smartphone untuk membaca Alkitab. Namun yang salah adalah ketika kita membuka smartphone kita tidak pakai untuk membuka Alkitab, namun kita pakai untuk mengalihkan fokus kita, untuk menghilangkan bosan kita ketika beribadah. Namun jika Bapak Ibu menggunakan smartphone fokus untuk membaca Alkitab, ya, untuk membaca Alkitab, itu tidak salah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat penting bagi kita orang Kristen untuk kita sadar bahwa Alkitab teknologi atau Alkitab buku diciptakan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, apapun teknologi, apapun buku-buku yang ada pada kita saat ini, mari kita pergunakan itu untuk memperluas pengetahuan kita tentang Tuhan, untuk kita mempelajari Alkitab, untuk kita belajar tentang Alkitab, supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin dewasa. Itu yang pertama. Alkitab teknologi atau Alkitab buku yang pertama adalah Alkitab teknologi atau Alkitab buku diciptakan untuk memuliakan Allah. Yang kedua, Alkitab teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti, ya. Alkitab teknologi itu sebagai pelengkap, bukan pengganti. Perlu digarisbawahi bahwa Alkitab teknologi dan Alkitab fisik adalah dua hal yang sangat berbeda meski memiliki isi yang sama. Apa perbedaannya? Yang pertama, Alkitab buku. Ketika kita ke gereja membawa Alkitab buku, kita hanya fokus kepada Alkitab ini. Tidak ada perangkat-perangkat lain di dalam Alkitab. Ada perangkat lain, mungkin pulpen, mungkin stabilo. Ya, itu perbedaannya. Yang kedua, kalau handphone, Alkitab elektronik, yang di dalamnya ini bukan hanya Alkitab. Ada banyak perangkat-perangkat lain. Ada banyak aplikasi-aplikasi lain. Jadi yang membedakannya Alkitab buku dan Alkitab handphone adalah Alkitab buku hanya satu perangkat, yaitu buku dan tulisan-tulisan firman Allah. Kemudian Alkitab handphone bukan hanya Alkitab di dalamnya, ada perangkat-perangkat lain yang mungkin menggoda kita. Dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa Alkitab teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti. Perbedaan ini mencangkup, ya, hak cipta, bentuk, isi, kemudian akses hingga uji kelayakan. Secara resmi Alkitab fisik adalah yang diperbolehkan penggunaannya secara nasional oleh LAI. Ya, ini secara resmi Alkitab buku adalah secara nasional yang secara resmi kita gunakan oleh LAI. Hal ini bukan berarti bahwa Alkitab digital diharamkan, ya. Kembali lagi, ini namanya situasional Alkitab digital ini. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin ada gangguan kesehatan bisa menggunakan hal ini. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan, Alkitab digital sebenarnya juga dirilis oleh LAI. Nah, jadi LAI pun mengembangkan Alkitab digital. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui, LAI baru mengembangkan Alkitab digital itu pada 9 Februari 2018. Jadi baru 2018 LAI mengembangkan Alkitab digital yang hari ini kita pakai sampai saat ini. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, intinya adalah baik Alkitab fisik dan Alkitab digital harus saling melengkapi setiap kekurangan dan kebutuhan yang ada. Alkitab sendiri telah mengalami banyak perubahan fisik dalam waktu yang sangat panjang. Mulai dari bahan papirus, itu adalah bahan Alkitab pertama, dan perkamen, bahkan kertas, hingga yang terbaru saat ini dalam bentuk digital elektronik. Kutipan pernyataan Pendeta Dr. Ishak Pamumbu Lambe, dia adalah Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, terkait alasan merilis Alkitab digital seperti yang dilansir dalam halaman situs PGI pada 2018. Dengan adanya Alkitab digital menunjukkan bahwa LAI menyambut
perkembangan digitalisasi dan melihatnya sebagai suatu kesempatan yang baik supaya firman Allah itu lebih cepat, mudah, dan bisa menjangkau banyak orang. Dan kembali saya ingatkan lagi Bapak Ibu, Alkitab teknologi itu sebagai pelengkap, bukan pengganti Alkitab. Contoh sederhana Alkitab teknologi sebagai pelengkap adalah LCD kita yang ada di depan atau infocus yang kita gunakan setiap minggu. Bukankah itu pelengkap ya? Mungkin ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tidak cukup cepat untuk membuka setiap ayat-ayat referensi yang digunakan untuk menunjang khotbah, maka digunakanlah pelengkap yaitu infocus agar membantu, mempermudah mencari ayat-ayat Alkitab. Oleh karena Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja ini sebagai staf pengembalaan, saya juga menyarankan, mendukung visi misi dari Pak Gembala bahwa kita datang ke gereja, gunakanlah Alkitab buku ya. Karena Alkitab buku ini sangat-sangat membantu fokus kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah Alkitab elektronik tidak bisa kita gunakan? Bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab buku adalah salah satu identitas orang Kristen. Alkitab buku adalah salah satu identitas orang Kristen. Saya yakin dan percaya rata-rata kita semua yang hadir beribadah pada pagi hari ini mengawali dengan pembacaan Alkitab kita ketika kita mungkin waktu masih kecil mengenal Tuhan Yesus. Waktu kecil kita menjadi orang Kristen, pertama-tama pasti kita membaca buku Alkitab ini ya. Karena zaman dahulu tidak ada Alkitab elektronik dan pastinya setiap kita memiliki Alkitab buku, dan ini adalah salah satu identitas kita orang Kristen. Kenapa dikatakan salah satu identitas kita orang Kristen? Yang pertama, kita tahu tentang Yesus, kita tahu tentang penciptaan, kita tahu tentang Allah melalui buku Alkitab ya. Itu kenapa Alkitab ini menjadi identitas. Yang kedua, kalau kita pergi ke gereja ya, orang pasti melihat kita ketika kita membawa Alkitab, apalagi pada hari Minggu. Oh, ini orang Kristen. Oh, dia ini orang Kristen bawa Alkitab pergi ke gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Alkitab ini adalah sebagai dasar untuk kita menjawab iman kita. Ketika orang bertanya, kamu orang apa? Saya orang Kristen. Kamu percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dari mana kamu tahu? Dari firman Allah yang dituliskan sebagai buku yang kami percayai adalah Alkitab. Sementara kalau orang bertanya, kamu orang apa? Saya orang Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Dari mana kamu tahu? Dari HP. Nah, kan tidak logis, tidak cocok Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itulah mengapa Alkitab ini salah satu identitas kita orang percaya, identitas kita orang Kristen. Ada begitu banyak identitas kita, bukan? Selain iman, Alkitablah identitas kita. Kemudian Alkitab juga sebagai pedang kita orang percaya. Mengapa demikian? Kalau kita pergi, misalnya kalau kita dari kampung pergi ke ladang atau kita pergi kemana-mana, pasti ada satu hal yang kita bawa untuk melindungi kita ya. Kalau kita orang Kristen, kalau kita pergi ke gereja, tentunya kita bawa Alkitab. Zaman dahulu orang pergi ke kampung-kampung, misionaris pergi ke kampung-kampung, apa yang mereka bawa? Alkitab. Itulah sebagai senjata mereka. Dan hari ini Alkitab ini pun harus jadi identitas kita, harus jadi senjata kita orang Kristen, supaya ketika orang bertanya dengan kita, kita bisa menjawab, ini buku saya, ini buku yang membuat saya tahu tentang Tuhan Yesus, ini buku yang mengajarkan saya pertama-tama ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah Alkitab buku salah satu identitas kita orang Kristen. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa.